Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan pastinya harus selalu semangat meskipun kita masih belajar di rumah secara online. Baik, pada pembelajaran online kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik statis bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang elektroskop, medan listrik, beda potensial listrik, dan energi listrik. Anak-anak, pertama kita akan membahas tentang elektroskop. Apa sih elektroskop itu? Ya, elektroskop adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop terdiri dari kepala elektroskop, batang elektroskop, dan daun elektroskop. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh elektroskop yang sederhana dengan menggunakan barang bekas, yaitu menggunakan botol bekas di sini, kemudian menggunakan kawat tembaga dan aluminium foil, di mana bagian-bagiannya batang tembaga di sini sebagai kepala elektroskop yang dilanjutkan dengan batang, kemudian aluminium foilnya sebagai daun elektroskop. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja dari alat ini? Ya, untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda, ya, kita tinggal mendekatkan benda tersebut pada kepala elektroskop. Indikatornya atau petunjuknya, jika aluminium foil ini daunnya membuka, maka benda yang didekatkan tadi tentunya benda yang bermuatan listrik. Mengapa demikian? Oke. Ketika benda bermuatan negatif mendekat di kepala elektroskop, maka pada kepala elektroskop akan menjadi bermuatan positif. Karena elektron-elektronnya akan bergerak menuju ke batang sampai ke daun, sehingga pada daun terjadi muatan yang sejenis, negatif dan negatif, sehingga karena muatannya sejenis, daun akan membuka. Jadi jika benda yang mendekat negatif, kepalanya akan bermuatan positif dan daunnya akan bermuatan negatif. Sebaliknya, jika benda yang mendekat bermuatan positif, maka kepala elektroskop akan bermuatan negatif dan daun elektroskop akan bermuatan positif. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang medan listrik. Ya, apa sih medan listrik itu? Ya, medan itu daerah ya. Oke, jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih menimbulkan gaya listrik terhadap muatan yang lain. Nah, medan listrik ini digambarkan berupa garis-garis gaya yang arahnya keluar pada muatan positif dan berarah masuk pada muatan negatif, seperti pada gambar di samping. Nah, jadi kita bisa menggambarkan bagaimana arah garis-garis gaya pada muatan yang sejenis dan pada muatan yang tidak sejenis. Nah, itulah mengapa jika sejenis kok tolak-menolak, dan jika tidak sejenis kok tarik-menarik. Ya, itu berhubungan dengan arah garis gaya listriknya. Nah, untuk mengetahui besar atau kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu muatan, maka bisa dilakukan dengan meletakkan sebuah muatan uji yang nilainya jauh lebih kecil dan diletakkan pada jarak tertentu dari muatan yang akan diuji. Sehingga antara kedua muatan tersebut akan timbul gaya listrik statis. Nah, untuk menentukan besarnya kuat medan listrik, maka di sini didefinisikan bahwa kuat medan listrik itu adalah besarnya gaya listrik statis yang bekerja tiap satu satuan muatan uji. Nah, sehingga secara matematis untuk menentukan besarnya kuat medan listrik, E sama dengan K kali muatan penguji dibagi jarak kuadrat. Berikut ini ada penurunan rumusan matematis untuk kuat medan listrik.
Nah, selanjutnya pembahasan terakhir dari materi listrik statis ini, kita akan membahas tentang beda potensial dan energi listrik. Anak-anak, kalian masih ingat dengan fenomena petir pada pembahasan sebelumnya? Ya, pada fenomena tersebut, mengapa terjadi aliran atau perpindahan elektron dari awan ke awan yang lain atau dari awan terhadap bumi? Apa yang menyebabkan perpindahan atau lompatan elektron tersebut? Ya, aliran atau perpindahan elektron itu terjadi karena adanya beda potensial antara dua titik. Jadi pada fenomena petir kemarin yang sudah Ibu jelaskan, terjadinya aliran elektron antara awan yang satu dengan awan yang lain atau dari awan terhadap bumi itu dikarenakan adanya beda potensial antara awan yang satu dengan awan yang lain atau antara awan terhadap bumi. Nah, benda yang bermuatan positif atau benda yang kekurangan elektron itu dikatakan memiliki nilai potensial yang tinggi, yang lebih besar. Semakin positif, maka nilai potensialnya semakin besar. Sebaliknya, benda yang bermuatan negatif atau benda yang kelebihan elektron memiliki potensial yang lebih rendah. Nah, aliran elektron itu mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial yang tinggi, atau elektron itu mengalir dari titik yang kelebihan elektron menuju ke titik yang kekurangan elektron. Nah, untuk menghitung besarnya beda potensial antara dua titik dapat kita gunakan dengan membandingkan besarnya energi listrik yang diperlukan tiap muatan yang dipindahkan, atau secara matematis delta V, simbol dari beda potensial, ini sama dengan W per Q seperti rumusan di samping. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan contoh soal untuk medan listrik dan beda potensial listrik. Baik, berikut pembahasan tentang contoh soal. Kita mulai dari yang medan listrik terlebih dahulu. Yang pertama, diketahui gaya antara kedua muatan F-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini muatan A sebagai muatan uji, QA sebagai muatan uji atau Q kecil, nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian muatan pengujinya adalah muatan B, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Yang ditanya, berapakah kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A dari muatan B? Sehingga A di sini sebagai Q kecil, sebagai muatan uji, dan muatan B sebagai muatan penguji. Oke, sama dengan F per Q kecil, ya, muatan uji. F-nya 3 kali 10 pangkat min 4 per Q kecilnya QA 2 10 pangkat min 6. 3 per 2 1,5. 10 pangkat min 4 min 6. 1,5 kali 10 pangkat min 4 plus 6, sehingga sama dengan 1,5 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Selanjutnya, ya, pembahasan variasi soal yang lain tentang kuat medan listrik. Oke, diketahui muatan A sebesar, jadi muatannya di sini 5 mikrocoulomb. Kita ubah ke coulomb, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Berjarak 3 cm dari muatan B, berarti jaraknya adalah 3 cm. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter.
Kemudian K di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian yang ditanya berapakah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumusan matematis E sama dengan K kali Q besar atau muatan penguji per R kuadrat. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya, yang tidak ada pangkat kita jadikan 1, 9 kali 5, 10 pangkat 9 min 6, 9 ditambah min 6 ya, 10 pangkat 3 per 3 kuadrat, 9, 10 min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Pembilang penyebut ada 9, kita sederhanakan sehingga tersisa 5 kali 10 pangkat 3 min 4 dengan 5, 10 pangkat 3 plus 4 berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Berikut contoh soal untuk beda potensial listrik. Dan yang terakhir yaitu pembahasan soal tentang beda potensial listrik. Oke, diketahui energi listriknya berarti W-nya 60 Joule. Kemudian digunakan untuk memindahkan muatan. Q-nya sebesar 20 Coulomb. Maka berapakah beda potensialnya? P-nya. Ya. Kita langsung gunakan rumusan matematisnya. P sama dengan W per Q. Berarti sama dengan 60 per 20. Sama dengan 3 volt. Nah, satuan dari beda potensial yaitu volt. Mudah ya? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran online kita pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.